Baik, selamat malam kepada jemaat sekalian. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih pada malam hari ini kami bersyukur sebagai jemaat-Mu yang mengasihi Engkau berkumpul dan bersatu kembali untuk tujuan memahami firman-Mu, mendapatkan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami dan menguatkan iman kami Tuhan, sekaligus terus menumbuhkan iman kami sesama dalam solidaritas iman sehingga kami saling menguatkan dalam doa permohonan kepada Engkau Tuhan. Kami berdoa dalam ucap syukur. Amin. Baik, terima kasih kepada Gembala Gebia Grafe yang memberikan kesempatan kepada saya karena akan menyampaikan firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama apa yang menjadi manfaat, yang menjadi sumber kekuatan kita yang tak putus-putusnya, dan adalah hal yang tepat dan benar kalau orang-orang Kristen yang sudah lahir baru terus ikut berjemaat tanpa putus-putus, rajin, karena firman Tuhan terus disampaikan. Ada orang mungkin yang sibuk sehingga sulit mendapatkan firman Tuhan. Harus menjadi suatu pedoman dalam kehidupan kita sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal 28. Matius pasal yang ke-28. Karena besok hari Kamis kita akan memperingatkan bagaimana juru selamat kita baik, dan dia berjanji kepada setiap orang yang sudah sungguh-sungguh diselamatkan, dan dia tidak pernah berjanji kepada orang yang belum diselamatkan. Dan sebelum besok kita memperingatkan, kita buka dulu, kita belajar dalam Matius pasal 28. Kita lihat dari ayat yang ke-15. Hanya ada 5 ayat, saya akan baca ayat yang ke-11. Jemaat sekalian membaca ayat yang ke-12 hingga ayat 15 kita silih berganti. Elai memberikan judul Dusta Mahkamah Agama. Ayat 11, sementara mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Cerita ini tersebar di antara orang Yahudi sampai hari ini. Perikop firman Tuhan dalam Matius ini adalah sesudah kebangkitan Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus telah menyelesaikan janji dari semula Adam dan Hawa. Dan dia telah membereskan permasalahan-permasalahan seluruh manusia. Dia tidak menyisakan satupun. Dia membereskan saya, dia membereskan Anda. Mungkin saya lebih jahat dari Anda, atau Anda lebih jahat dari saya. Intinya dia sudah membereskan itu semua. Sejahat apapun, hati kita sebusuk apapun, Tuhan telah membereskan itu. Dan tidak ada sekecil apapun yang tidak dia bereskan. Dan selama dia hidup, kalau kita baca di dalam dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3, setelah dia bangkit, dia ada menunjukkan dirinya, menampilkan dirinya kepada khalayak ramai, terutama kepada orang-orang Yahudi. Dia ingin membuktikan kebangkitannya. Dalam perikop ini, saya ingin mengajak untuk merenungkan bagaimana Tuhan memberitahukan kepada kita, mengajak kita untuk merenung, untuk terus kita bersemangat dalam Tuhan, untuk kita menyadari, karena banyak orang tidak menyadari hal tersebut. Mereka mungkin masih hidup di dalam tersebut. Mungkin mereka masih di ambang keraguan, karena mereka belum mendapatkan kebenaran yang pasti. Mereka belum mendapatkan kebenaran yang utuh. Mereka belum mendapatkan penjelasan yang alkitabiah. Mungkin dari kecil
bertanya-tanya apa dan bagaimana. Siapa Tuhan Yesus? Kenapa dia bisa mati? Oh, dia Allah, kenapa dia bisa mati? Kenapa dia mau tebus manusia? Kenapa dia difitnah? Kenapa Allah bisa difitnah? Kalau gitu bukan Allah. Mari kita fokus di dalam Matius pasal 28 tadi. Saya memberikan judul atau tema dari khotbah renungan kita yang saya ajak bersama dengan jemaat sekalian. Ini mengenai dusta-dusta agama. Secara konteks yang berdusta di sini adalah agama Yahudi atau orang Yudaisme yang memang sejak awal tidak benar. Makanya di dalam Matius pasal 23 Tuhan banyak kali mengecam mereka. Kamu dari luarnya sangat hebat, sangat indah. Kamu begitu rohani, spiritual kamu begitu tinggi. Tapi Tuhan punya hal yang lebih penting. Itu hati mereka seperti kubur yang penuh tulang belulang. Mereka hebat dalam berpakaian, rapi sekali. Mereka hebat dalam menandakan bagaimana hukum Taurat itu dijalankan. Mereka pintar. Mereka mungkin tidak pernah putus. Dan sehingga dalam dusta agama ini, saya ingin memperluas. Tapi tetap kita fokus pada teks. Kalau kita lihat perikop ini, Matius memberitahukan bahwa pada saat perjalanan, ketika Yesus bangkit dan ada beberapa saudara-saudara yang pergi, ada perempuan yang hendak mengunjungi kubur Tuhan Yesus. Sesudah Tuhan Yesus bangkit, ada suatu peristiwa supranatural yang tidak bisa dijelaskan. Dan ada serdadu-serdadu Romawi yang ditempatkan untuk menjaga kubur tersebut dengan dalil bahwa agar para murid-murid Tuhan Yesus tidak mencuri mayat tersebut. Karena mereka ingat bahwa Tuhan Yesus pernah berkata bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan ini memberitahukan suatu informasi yang penting bahwa rupanya orang-orang pada saat itu bukan hanya orang percaya yang menjadi saksi, tetapi musuh juga menjadi saksi. Tetapi musuh menjadi saksi untuk menutupi kebenaran, untuk menutupi peristiwa besar ini, menutupi seluruh permasalahan manusia. Apa permasalahannya? Yang pertama adalah bahwa dusta agama ini adalah Yesus Kristus tidak mati. Yesus Kristus tidak mati. Mengapa saya ingin menyimpulkan ini? Karena saudara kita yang di seberang, Mr. M, mereka berpikir Yesus itu mati. Dia hanya digantikan oleh orang lain pada saat mau disalibkan. Biasanya orang-orang Kristen yang belum mengerti dengan baik dan benar itu akan ragu. Bagi kita yang sudah cukup kuat imannya dan mungkin tahu dengan pasti dan tahu secara sistematis, itu bisa dijelaskan. Tapi bagaimana mereka yang secara umum? Tidak, mereka banyak terjerat dalam hal tersebut. Bahkan mereka menjadi penentang aktif. Mungkin ada yang Bapak Ibu sekalian nggak mungkin kita mau jelaskan secara sistematis, dia lari ke tempat yang lain. Kenapa? Ini adalah akibat dari dusta-dusta agama. Yesus Kristus tidak mati. Muncul lagi argumen. Kalau Yesus Allah, kenapa dia mati? Wah, jadi makin mundur lagi. Kalau begitu Yesus nggak mati. Ini banyak menjerumuskan orang-orang ke dalam pertentangan kematian Yesus Kristus. Bagi orang Kristen yang sudah sungguh-sungguh mengerti, itu hal yang sudah diketahui. Mungkin bagi iman dia biasa, dia tahu. Tapi kita harus memikirkan bahwa ada orang yang di luar sana yang mungkin bisa jadi adalah korban saudari Anda, saudara Anda, atau mungkin anak Anda suatu saat nanti.
Dia mendengarkan berbagai ajaran mungkin dari temannya, berkata, oh bagaimana Yesus tidak mungkin mati, saya dengar ajaran seperti ini. Imannya goyah. Jadi Yesus Kristus tidak mati. Dan ketika kita katakan Yesus Kristus tidak mati, maka kebohongan Allah di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, berarti selama ini Allah bohong. Allah hanya membuat suatu skenario bahwa ia menunjukkan kasihnya, tapi dia tidak mati. Itu suatu omong kosong. Tapi bagi kita Kristen yang sejati, Kristen yang sungguh-sungguh melihat perikop ini, bahwa Yesus Kristus mati. Dia tidak mungkin hidup, sudah ditusuk pakai tombak. Para prajurit Romawi, kalau Anda baca di pasal sebelumnya, pasal 27, Serdadu Romawi mengakui, teks sendiri mencatatkan. Tapi nanti kita lihat, karena dusta agama ini pun diragukan. Jadi dusta-dusta yang ada itu banyak menghancurkan poin-poin kekristenan terhadap mereka yang ingin percaya. Apalagi mereka yang jadi Kristen dari kecil, tapi sekarang mereka mualaf. Mereka berubah iman. Kenapa? Ya, mereka kena dusta ini. Seberapa banyak Anda pernah kena dusta? Saya pernah kena dusta itu, tapi syukur nggak masuk dalamnya. Guru saya itu cukup tua ya, cukup punya jenggot banyak gitu. Jadi dia membedakan mana kuburan Kristen, mana kuburan Islam. Jadi dia bilang, dulu karena orang Jawa dia panggil saya Ogoh, begitu. Dia sebutkan, dia bilang bahwa kalau kamu di kuburan Kristen, kamu tersiksa dan sangat-sangat tersiksa. Tapi kamu di kuburan sebelah, kamu main, kamu hebat, kamu pokoknya saya hampir tertarik. Tapi karena saya kesel juga, dia ngejek-ngejek Tuhan Yesus ya, walaupun saya belum ngerti, tapi saya juga agak kesel gitu. Kok dia ngejek terus? Karena memang keseringannya dia ngejek. Dia bilang, waktu kamu bangkit dari kuburan, muka saya udah tua sekali. Tapi waktu kuburan yang sebelah, dia masih muda, bahkan lebih bersih gitu. Memang anak kecil itu pikiran untuk lebih baik sulit ya. Jadi saya percaya aja, jadi saya kayak hampir, wah agak bener juga nih. Waktu itu saya sekolah di negeri. Tapi itu penting, setelah saya renung-renungkan, wow. Betapa pentingnya Yesus bagi orang-orang Kristen harus tahu dengan pasti dia mati. Dia mati bagaimana? Yang mati apanya? Kalau dia Allah. Yang mati adalah kemanusiaannya. Dia mengambil, memanifestasikan diri dalam daging, dan dia mati. Dan dia bangkit sebagai pribadi Allah. Ini sudah diterima bagi kebanyakan orang. Bukan karena mereka tidak diberikan Tuhan untuk mengerti hal tersebut. Mereka mengerti kok. Mereka bisa mengerti. Tapi mereka tidak memutuskan dengan iman. Mereka tidak memutuskan dengan iman bahwa Tuhan Yesus mati. Mereka tidak melihat sisi kemanusiaannya. Mereka tidak melihat sisi Allah bahwa dia bangkit. Sehingga menjadi suatu dusta yang sangat mencelakakan kebanyakan orang. Apalagi saya biasa menyoroti adalah anak-anak. Anak-anak tuh gampang diragukan. Saya dulu pernah coba. Dulu saya pernah ngajarin, jadi saya coba. Yesus mati enggak? Ya benar, kata guru aku begini-gini. Sudah bagus, dia mendengarkan kata gurunya. Kalau diragukan sedikit, Yesus salah. Ya benar juga kata guru aku. Kok dia mati? Sulit. Bagi dia belum cukup. Tapi ngeri atau tidak itu? Bagi pribadi saya ngeri sekali. Dia akan berpindah pada iman itu. Banyak orang dewasa yang berpindah dari iman oleh karena banyak. Salah satunya adalah salah satu
agama. Yesus Kristus tidak benar-benar mati. Saya ingin bertanya dengan kita merenungkan, apakah benar kita tahu Yesus Kristus mati untuk kita? Apakah benar kita bisa mempertanggungjawabkannya bahwa benar Yesus mati? Kita mempertanggungjawabkannya lewat Alkitab. Tapi nanti kita lihat rupanya sekalipun kita mempertanggungjawabkannya melalui Alkitab, itu pun sia-sia. Oleh karena dusta agama. Poin yang kedua, selain dusta agama yaitu Yesus Kristus tidak mati, ini menyangkut tentang doktrin yang paling penting dan sentral dalam penebusan Yesus Kristus. Apa itu? Doktrin tentang kebangkitan, bahwa Yesus Kristus tidak pernah bangkit. Kalau dia tidak mati, bagaimana bisa ada kebangkitan? Tidak masuk akal. Nggak perlu dipercaya. Karena dia belum mati. Bagaimana ada kebangkitan? Ya memang kadang pusing juga nih. Ada yang bilang Yesus Kristus belum mati dan tidak mati. Melainkan oknum lain yang mati. Tapi ada juga yang berkata Yesus Kristus mati memang sungguh-sungguh mati. Karena dia masih ditawan oleh iblis. Karena dia membayar dosa itu kepada iblis. Jadi seolah-olah Tuhan Yesus itu berutang kepada iblis. Banyak orang mengikuti itu? Banyak. Dan seberapa kuat dusta agama itu menarik seseorang? Sekuat. Sampai mereka tidak menerima Kristus dengan benar. Sampai mereka menjadi penentang kebenaran. Kita wanti-wanti terhadap dusta ini. Tuhan telah memperingatkan hati-hati. Kalau ada yang memberitahukan Yesus yang lain, kamu harus hati-hati. Jangan percaya. Pokoknya jangan percaya. Kalau ada yang memberitakan Injil yang lain, jangan percaya. Dusta itu begitu kuat. Satu-satunya cara untuk mengelabui manusia. Siapapun, sekalipun Anda pintar, sekalipun Anda begitu bijaksana, iblis memiliki senjata yang sangat ampuh dan cocok untuk manusia. Kedagingan kita apa? Itu dusta. Dusta itu cocok dengan kedagingan kita. Dusta itu akan begitu nyaman, akan begitu manis. Tapi ia berusaha membungkus itu, lalu meraup sampai siapa saja yang jatuh dalam dusta tersebut, ia hanya tergelincir dan tidak pernah bangun. Yesus Kristus tidak pernah bangkit. Ini adalah doktrin yang penting. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 12, ini dijelaskan oleh Paulus bahwa kalau Yesus Kristus tidak mati, orang Kristen itu terlalu bodoh dan sangat bodoh dan paling bodoh di atas muka bumi ini. Tidak ada yang paling bodoh selain orang Kristen. Nggak ada. Ya iya. Paulus mau menyerahkan seluruh hidupnya. Bangun jemaat sini dicaci maki dan apa segala macam. Buat apa? Mereka hidup secara kekurangan ekonomi. Mereka hidup hanya dengan iman. Nggak tahu, pokoknya jalan. Mereka hidup dengan iman. Mereka mau menderita. Ini sama seperti apa yang Tuhan catatkan dalam Injil Matius. Bahwa Tuhan, ketika ada orang yang mengikuti Tuhan dan Tuhan, aku mengikuti engkau. Tuhan berkata, intinya dari akhirnya, dan Tuhan berkata, ya kalau kamu mengikut aku, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai tempatnya. Maksudnya tidak punya bantal atau tempat untuk meletakkan kepalanya. Ini menunjukkan ketika kekristenan suatu hidup menderita dalam kebenaran, itu sesuatu yang baik, sesuatu yang sehat. Tapi kalau Anda cocok dengan dunia ini, kita cocok dengan dunia ini, kita merasa aman-aman saja, ya berarti kita tidak di jalur Kristus. Berarti kita tidak percaya pada kebangkitan itu. Kebangkitan itu menunjukkan perbedaan jelas. Siapa Yesus Kristus? Apa kebenarannya dari perjanjian lama hingga perjanjian baru? Dan seterusnya. Ia menunjukkan dengan bulat, dengan terus terang. Sehingga siapapun yang mempelajari firman Tuhan dan sungguh beriman, ia sanggup memberikan seluruh hidupnya. Bukan karena dia, tapi karena kematiannya Kristus, kebangkitannya. Karena pekerjaan Roh Kudus.
Itulah yang mendorong dia. Itulah yang mendorong Paulus. Itu yang mendorong seluruh para rasul dan para pahlawan iman lainnya. Jadi Yesus Kristus tidak bangkit. Ada beberapa hal. Kenapa Yesus Kristus tidak bangkit bagi dusta-dusta agama ini? Karena terlalu mudah bagi manusia untuk skeptis. Terlalu mudah bagi manusia untuk tidak percaya. Kadang-kadang itu hal yang baik untuk tidak percaya suatu informasi yang datang kepada kita. Itu perlu suatu observasi, perlu suatu pengecekan benar atau tidak. Tapi sekali lagi, dusta-dusta agama yang dipakai oleh iblis ini beragam dan saking banyaknya diperdengarkan oleh ke seluruh manusia, ke seluruh setiap orang. Sehingga siapapun yang telah mempelajari kebenaran step by step, sayangnya kita tidak bisa langsung dapat seutuhnya. Kita ini perlu step by step memahaminya. Sayangnya adalah bahwa kita kekurangannya di sini. Sehingga kalau kita lihat di dalam Matius pasal 13, ada orang yang mendengarkan firman Tuhan, jatuh di tanah yang baik, berbatu, tiba-tiba ada gagak yang ambil benih itu. Rupanya kita berlomba. Kita berlomba kepada dusta iblis dan diri kita sendiri. Kalau firman Tuhan itu berada di dalam kita dan benih itu jatuh di hati kita, kita tidak boleh membiarkan. Kita harus menumbuhkan itu dalam kehidupan kita. Iman-iman apa yang kita percayai? Mengenai kebangkitan. Bagaimana kita bisa percaya Yesus Kristus benar-benar bangkit? Bagaimana kita percaya bahwa ya, kebangkitan ini menunjukkan kejelasan keseluruhan dusta agama bahwa Yesus Kristus benar bangkit. Oleh sebab itu, jangan pernah jauh dari kebenaran. Jangan pernah jauh. Kalau Anda masih belum memahami, belum mengerti dan masih lemah imannya, sekali-sekali jangan pernah menjauhkan pertemuan. Menjauhkan diri dari Anda tentang firman Tuhan. Karena dusta yang begitu kuat, yang begitu secara umum dia ada di mana-mana. Dan secara kaum skeptis itu ada pengikut agnostik. Dia mungkin berpendapat bahwa murid-murid Yesus mengalami halusinasi akibat terpukul emosinya. Jadi Yesus pernah berjanji akan mendirikan kerajaannya. Tiba-tiba mereka semua terpukul secara emosional yang kuat. Yesus yang akan menjadi raja ini rupanya diludahi. Rupanya dicambuk. Ekspektasi mereka terlalu besar. Bahkan Petrus menolak, Tuhan jangan pergi ke sana. Janganlah itu terjadi pada engkau. Ya. Apakah benar itu halusinasi? Dan orang Yahudi berkata, memandang Yesus sebagai Mesias palsu. Dan ini sangat berpengaruh dan menimbulkan kerusakan yang cukup besar pada setiap orang yang ingin percaya kepada Kristus. Dia merusak bahwa Yesus Kristus tidak bangkit dari kematian. Kematian itu hanya suatu cerita legenda saja yang pernah terjadi 2000 tahun yang lalu. Suatu cerita rakyat saja. Apakah ada yang percaya? Ada. Apakah mereka ada yang percaya ini sampai akhir hayat hidupnya? Ada. Sampai mereka masih di neraka baru dia menyatakan, ya Yesus Kristus rupanya bukan mitologi, bukan dongeng, bukan hanya sekedar cerita rakyat, tapi benar dia bangkit. Saya terlambat untuk percaya, saya terlambat untuk mengerti bahwa Yesus Kristus mati dan bangkit. Pertanyaannya, apakah sekarang itu masih ada? Ya, masih ada. Masih ada. Apakah dia akan menghampiri generasi berikutnya? Ya, dia akan menghampiri. Apakah saya pernah dihampiri? Ya, saya juga pernah dihampiri. Tapi syukur, saya dikelilingi orang-orang yang pengajarannya Alkitabiah. Sekalipun saya masih kurang-kurang ngerti begitu dulu. Ini adalah dusta-dusta agama. Selain Yesus Kristus tidak mati, Yesus Kristus tidak pernah bangkit. Itu hanya cerita biasa saja. Dan yang ketiga adalah dusta-dusta para Yudaisme ini merusak firman Tuhan. Ini merusak Alkitab, kesaksian-kesaksian para rasul yang Tuhan pakai secara khusus. Mereka merusak itu
Apa akibatnya? Ya, ini adalah sejarah saja, bukan firman Tuhan. Oh, ini adalah catatan menurut mereka saja. Jadi berat sebelah. Berat sebelah ngapain? Gak fair. Gak fair. Jadi yang fair bagaimana? Ya makanya kita bukan satu-satunya firman Tuhan. Yang lain juga bisa. Ada orang yang tidak percaya Injil Matius, dia buang. Ada orang yang tidak percaya dengan Injil surat Yakobus, dia buang. Bagi dia maksudnya ada dia nilai berdasarkan nilainya, ini firman Tuhan. Tapi bukan mengikuti ini firman Tuhan. Dia tidak mengikuti apa yang kita katakan bahwa ini adalah firman Tuhan. Jadi para rasul tidak dapat dipercaya. Dusta-dusta ini begitu mengakar. Banyak orang menolak firman Tuhan. Bahkan mereka menjadi sangsut. Ada banyak pengajaran yang mengaku Kristenan ini sangsut. Mereka menerima ke-27 kitab ini. Sekaligus mereka menerima kitab-kitab lain yang saling bertentangan isinya. Mereka menerima kitab ini, tapi mereka menambahkan suatu tradisi. Dusta macam apa yang menyebabkan hal tersebut? Betapa mengerikannya. Banyak generasi bertumbuh dalam dusta-dusta tersebut. Banyak generasi bertumbuh dan dia juga ikut berdusta. Memang dibuatkan di dalam Mazmur. Mazmur pasal 69. Ayat ke-26. Tambahkanlah kesalahan pada kesalahan mereka dan jangan sampai engkau membenarkan mereka. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa kalau seseorang berada di dalam circle dusta, dalam ajaran dusta, dia akan sadar. Pak Soeto sering berkata, bagaimana orang bisa sadar kalau dia masih di dalam kesalahan? Hanya orang yang keluar dari kesalahan dia sadar baru itu salah. Memang fakta. Tidak bisa. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, kalau siapa yang tahu dirinya sedang pergi ke gereja yang salah, jangan ke sana, itu dusta. Jangan coba-coba lagi pergi ke tempat yang tidak mengisi kebenaran secara full. Jangan. Berarti Anda ikut menumbuhkan dusta di situ. Tidak boleh. Tidak boleh. Terlalu banyak dusta di dunia ini. Terlalu banyak dusta agama. Lalu yang benar gimana? Ya. Kalau kebenaran sudah kita dapatkan dan kita pahami, ini yang harus diperjuangkan. Ini yang harus disiarkan. Jangan sampai dusta itu jauh lebih terkenal. Ya sekarang sih memang lebih terkenal. Oleh sebab itu, mari kita perhatikan dan renungkan dengan baik. Bagaimana dusta ini bekerja. Saya sendiri dalam pertumbuhan iman saya kaget. Saya kadang-kadang bertanya kepada Tuhan, kenapa dusta ini nggak dihilangkan saja? Terlalu banyak dusta di seluruh pengajaran. Janjikan apa, firman Tuhan nggak janji. Percaya firman Tuhan, tapi dia tabrak firman Tuhan. Dusta apa yang berkata saya percaya Tuhan? Inilah nanti yang akan mungkin Tuhan jawab di dalam Matius pasal 7 ayat 23. Tuhan, Tuhan bilang ini ada daripada-Ku. Kenapa? Karena dia berada di dalam dusta. Dusta sekecil apapun, kalau dia berhadapan dengan firman Tuhan, mengenai firman Tuhan, itu bukan sepele. Maka kalau Anda mendengarkan ada anak-anak atau berkata, ya masa sih Yesus mati, kan dia Allah. Itu bukan sepele. Dia akan bertumbuh. Karena bagi kedagingan kita terlalu mudah untuk menerima dusta. Terlalu mudah untuk bersatu dengan dusta. Tapi perhatikanlah, dusta-dusta ini telah menyebabkan dari 8 miliar berapa banyak itu? Terlalu banyak lah, sulit untuk dihitung. Mereka semua menjadi penentang kebenaran. Mereka semua tergiring dan belajar bertumbuh dalam dusta yang tidak sampai pada kebenaran. Mereka sungguh-sungguh hatinya, ya sungguh-sungguh.
Itu dijelaskan pasal 10, Roma pasal 10 ayat 1 sampai 3. Paulus tahu pengertian apa yang mereka miliki, tidak dusta yang mereka dapatkan. Oleh sebab itu, dari dusta-dusta, 3 hal yang kita pelajari sebenarnya sangat banyak. Apa yang perlu kita sikapi? Apa yang perlu kita renungkan sedalam-dalamnya? Apa keputusan kita dalam mendorong jemaat, dalam mendorong kita untuk jauh dari dusta itu, melindungi generasi berikutnya. Bahkan orang-orang yang harus kita temui, bagaimana kita menyadarkan bahwa dia berada di dalam dusta, walaupun kecil dan sedikit, ataupun remeh-temeh. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan. Dusta-dusta agama merajalela. Apa sikap kita? Apa keputusan kita? Apa kata hati kita? Seberapa sedih kita? Seberapa besar kita mau ambil bagian untuk kita nggak bisa hilangkan? Karena memang sudah sangat banyak. Kita hanya bisa mencoba lakukan beberapa hal. Menginjil, mendukung, mendidik, menyebarkan lewat Facebook. Pokoknya kita lakukan apapun untuk menghalangi dusta itu. Terutama untuk keluarga-keluarga kita dan sesama jemaat. Yang berjemaat di gereja lain yang salah, jangan pergi ke sana lagi. Itu dusta. Berbahaya. Jangan coba-coba. Kadang-kadang pertemuan di Blokas, saya mau coba ubah di dalam. Saya dulu juga pernah ngomong gitu sih, seru juga soalnya ngubah dari dalam. Rupanya memang nggak masuk akal juga, kedorong lagi. Jadi dusta, perhatikan baik-baik. Firman Tuhan mengatakan dusta adalah senjata iblis yang paling ampuh dan telah banyak menjebloskan manusia ke dalam kedurhakaan dan penentangan terhadap Allah. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini kami bersyukur atas firman-Mu. Engkau menjelaskan bagi kami dalam perikop Matius pasal 28 ayat 11 sampai 15. Dusta-dusta agama telah begitu merajalela menguasai setiap sendi-sendi kehidupan manusia, dan kami kesulitan dalam hal tersebut. Tapi Engkau telah mengaruniai kami firman-Mu, mengaruniai iman kepada kami untuk terus memahami lebih benar, tepat seperti apa yang Kau ajarkan dalam firman-Mu Tuhan, sehingga kami terjaga, tersiaga, dan kami pun bertanggung jawab dan siap sedia bertanggung jawab untuk mempertahankan iman kami pada setiap dusta-dusta agama yang ada. Tolong berikan hati kami yang kuat, kecerdasan, sehingga ini dapat kami tangani oleh dasar kasih karunia Engkau Tuhan. Kami berdoa dalam ucap syukur. Amin.